Dari atas teman-teman bisa lihat, ini yang seru adalah kemiringannya. Ini miring banget loh. Ya kalau teman-teman lihat, ini bahkan lebih dari 45 derajat. Jadi bisa dipastiin rumah ini itu di dalamnya itu akan adem. Kenapa? Karena ada ruang di bawah atap yang ukurannya besar. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di daerah Serpong nih teman-teman. Lebih tepatnya di Naraya Serpong. Jadi kalau teman-teman tahu Mazenta atau Sanctuary, ini adalah produk dari developer yang sama. Jadi dari awal aja udah langsung kelihatan khasnya mereka, yaitu modern yang kontemporer alias zaman sekarang banget. Yuk sekarang kita bahas dari atas dulu. Dari atas teman-teman bisa lihat, ini yang seru adalah kemiringannya. Ini miring banget loh. Ya kalau teman-teman lihat, ini bahkan lebih dari 45 derajat. Jadi bisa dipastiin rumah ini itu di dalamnya itu akan adem. Kenapa? Karena ada ruang di bawah atap yang ukurannya besar. Dan kita nggak perlu khawatir juga sama yang namanya curah hujan. Kenapa? Karena ya itu dia, di satu negara tropis itu, kalau kita gunain atap dengan kemiringan kayak gini, itu efektif banget untuk tidak menimbulkan kebocoran. Oke, kita bahas lagi. Kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman mau bikin satu model rumah seperti ini, itu ada sopi-sopinya begini. Nah, kalau gentengnya, dia gunain genteng flat beton. Dan jangan lupa kalau kita pakai genteng flat beton, kita harus kasih nok samping seperti ini supaya air itu tidak masuk ke dalam bawah plafon kita, yang akhirnya bisa menimbulkan bocor. Yuk, sekarang kita lihat lagi. Kalau teman-teman lihat, ini tuh dibagi 3 sebenarnya. Jadi ini adalah atap utamanya, dan di kanan kirinya itu ada dak-dakannya. Kalau yang di sebelah sini, dak-dakannya itu dimanfaatkan untuk jadi balkon. Dan gue suka banget cara mereka bikin railingnya. Kalau teman-teman lihat nih, railingnya cuma gunain plat besi doang. Bagus ya. Jadi kesannya tuh tipis, modern, kontemporer. Nah, di atasnya itu, di dak-dakannya itu dijadiin untuk tempat naro AC. Nah, kalau teman-teman bikin satu dak-dakan di kiri kanan seperti ini adalah tempat yang akan jarang banget kita naikin. Makanya kita harus bikin waterproofingnya benar, dan harus punya kemiringan yang menuju ke floor drain juga benar supaya tidak terjadi kebocoran. Yuk sekarang kita bahas lagi di bagian depannya. Ini unik juga sih, jadi dari atapnya ini itu nggak dikasih lisplang lagi teman-teman, tapi langsung gunain plafon dari GRC seperti ini. Nah, untuk aksennya teman-teman bisa lihat di sini ada pilar, dan di sini juga ada pilar yang lebih besar. Kalau yang ini dibedain warnanya aja, kalau yang ini gunain kamprot, dan supaya rumah ini kelihatan lebih tinggi lagi, ditambah permainan tali air yang tidak seragam. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kenapa? Karena ada yang besar, sebesar, habis itu ada yang mengecil, habis itu besar lagi. Nah, jadi kalau kita mau bikin satu permainan tali air itu, nggak selalu harus monoton. 10 cm, 10 cm, 10 cm, atau besar-besar, bisa juga tidak beraturan seperti ini. Sebenarnya terkesan tidak beraturan, tapi sebenarnya teratur juga. Jadi kalau teman-teman pengen bikin yang model seperti ini, pengen tampilan seperti ini, teman-teman bisa pause video ini, habis itu contek gimana cara dia bikin corak untuk tali airnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sebelah kanan sini. Di sebelah kanan sini tuh ada jendela zigzagnya. Nah, ini fungsinya nanti pasti untuk kamar mandi nih teman-teman. Tapi modelnya bisa dilihat, ternyata jendela zigzag itu yang biasanya monoton, cuman begini habis lebar begitu aja, bisa dibikin tinggi seperti ini. Nah teman-teman, cuman kalau menurut gua, di bagian bawah atap ini, itu kan ada tali airnya. Kalau yang di sebelah kanan sini, kalau teman-teman lihat, itu airnya itu kan karena di situ adalah tembok, airnya itu akan merambat menuju ke plafonnya. Nah, menuju ke plafonnya itu akan lebih bagus ada tali air seperti itu supaya langsung jatuh airnya ke bawah. Sedangkan kalau yang di depan, ini mestinya juga ada tali airnya. Karena ini curah hujan itu begini atapnya, dia pasti akan merembet ke atas plafon. Akhirnya, di bagian sini itu akan jadi hitam-hitam teman-teman. Tapi itu bisa dihentikan kalau misalnya ada tali air di bagian depannya. Seperti contohnya di bagian sini. Ini di sini ada tali airnya, jadi kalau misalnya air itu merambat sini, dia akan turun ke sini. Nah, makanya bagian yang kena air ini itu udah dicat warna abu-abu, sedangkan yang bagian sini putih. Satu untuk aksen, nomor 2 adalah karena dia warna abu-abu, ketika ada air yang merambat, itu tidak akan terlalu kelihatan kotor. Bayangin kalau ini semua full warna putih. Dan ini juga yang di bagian sini, walaupun ini nggak kena air, ini cuma untuk jadi aksen supaya rumah kita tuh ada permainan maju mundurnya dan tidak monoton. Dan sekali lagi,
Sama juga di bagian sininya itu dikasih warna abu-abu dan di sini warna putih untuk serasi sama di bagian depannya. Ada yang unik juga di bagian sini. Wow, jadi ternyata di sini bolong nih. Seru ya. Cuman nanti kalau misalnya ada hujan, tempat sepatu kita ini akan basah. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya nanti di sini teman-teman beli rumah ini bisa dikasih holo 4x4, habis itu dikasih polikarbonat atau kaca sekalian biar kelihatan bagus. Yuk, sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat dulu di sini. Wah, ini finishingnya gokil sih. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah YKK. YKK itu adalah salah satu merek aluminium yang bisa dibilang paling bagus di Indonesia, dan itu udah digunain di perumahan ini. Jadi rumah ini itu sangat memikirkan kualitas. Apalagi kalau teman-teman lihat, ini silennya udah warna hitam. Dan ini udah model terbaru nih, ada ngeroundnya, bukan patahan-patahan seperti itu. Dan karet-karet yang dipilih juga udah warna hitam, bagus. Dan di bagian sini dia gunain jendela mati. Nah, kalau teman-teman lihat, karpotnya juga menarik. Simple aja, cuma dikasih tali air gini. Cuma tali airnya modelnya yang bener-bener tebel nih. Nah, ini enak nih. Jadi kalau kita lagi nyuci mobil, air itu bener-bener bisa turun ke bawah dengan sempurna. Nah, habis itu, kalau teman-teman lihat, ini cara mereka ngaturnya juga bagus. Ada yang besar sekali, ada yang nggak terlalu besar, ada yang kecil-kecil. Nah, ini ngebikin karpot yang sederhana seperti ini, cuman pakai semen aja bisa kelihatan juga menarik. Selama tali airnya itu bisa kita mainin model seperti ini, jadi nggak terkesan monoton. Cuma ada sayang ini, bro. Ini kan sebenarnya gunanya tali airnya kan supaya air turun kan? Bagian sininya berhenti di sini. Jadi ini mestinya diterusin sampai ke bawah. Oke, begitu masuk, kita ketemu sama satu teras yang ada di sini, dan pintu depannya ini udah gunain architrave. Jadi kalau teman-teman pengen bikin rumah teman-teman tuh kelihatan lebih mewah, simpelnya adalah bisa gunain architrave seperti ini, langsung kelihatan mewah banget. Habis itu ini pemilihan warna untuk pintunya itu bagus, agak kuning, agak bambu-bambu sedikit gitu ya. Tapi ini tetap motif kayu. Cocok banget untuk rumah-rumah yang pengen punya tampilan modern, kontemporer. Yuk, sekarang kita masuk. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam, teman-teman. Dan ini yang gue suka adalah handle-nya. Handle-nya itu serasi banget sama pintu yang ukurannya besar seperti ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita mau bikin kayak gini, jangan lupa belilah kunci yang pelor seperti ini nih. Dah, sekarang kita udah masuk ke dalam ya. Jadi ini impresi yang pertama yang kelihatan banget adalah ini rumah langsung dapat sambutan yang luas di bagian living room ya. Ya, kalau teman-teman lihat, ini adalah tempat untuk living room ya, sedangkan yang di sini dimanfaatin untuk jadi satu meja makan. Nah, ini wajar aja. Kenapa bisa dapat satu tampilan seperti ini? Karena dari ujung sini sampai ujung situ tuh sekitar 6 meter, dan ini tuh sekitar 3 meter. Oke, sekarang kita bahas di sini. Ini bagus. Kalau teman-teman lihat, ini wall panel dindingnya menarik. Idenya yang dibikin melengkung seperti ini dan dikasih lampu LED seperti ini, itu beda sih. Seakan-akan tuh kita tuh ditarik menuju ke TV ini. Karena kalau kita di rumah itu, kita paling banyak mungkin memanfaatkan waktu itu sambil nonton TV. Nah, kita pengen punya tampilan yang agak-agak bioskop gitu, teman-teman. Gimana cara kita bisa nonton TV, bukan karena TV-nya doang yang gede, abis itu kita nyaman nontonnya, tapi juga ambience ruangannya. Bisa dibayangin kalau ini semua lampu dimatiin, tinggal disisain LED ini 2. Di belakang, abis itu kita nonton di sini, yang sofanya ini juga udah eye level seperti ini. Wah, ini enak banget sih. Apalagi gue suka banget sama ininya. Mejanya ini udah disiapin seperti ini. Ini bagus sih. Jadi ini pakai white Carrara di atasnya, dan di bawahnya ini pakai duko, dan dikasih lagi besi modelnya bulat seperti ini. Bukan bulat, bro, silinder seperti ini. Apalagi di bagian sininya itu bisa banget untuk ditaruh buat main PS. Oke, kalau untuk meja kopinya ini menarik sih. Ini gue custom loh. Ini gunain white Carrara juga, cuman dibungkus pakai besi plat. Ya, sekarang kita menuju ke belakang ini. Ini adalah kamar tidurnya yang pertama. Cuman kalau di rumah contoh ini dimanfaatin untuk jadi ruang belajar nih, teman-teman. Nah, di ruang belajarnya juga menarik. Di sebelah sininya itu, kalau teman-teman lihat, ini temboknya itu disisain ngepas di sini, supaya ambalan-ambalan ini itu bisa kelihatan built-in. Dan di bagian bawahnya itu ada tempat tidur yang bisa dilipat.
Jadi enak banget nih kalau bisa dimanfaatin jadi ruang tamu, yang kalau misalnya lagi nggak ada tamu, bisa kita manfaatin buat jadi ruang belajar. Yang kerennya adalah ambalan ini, itu di tengahnya itu gunain HPL warna hitam. Habis itu dikasih tipis-tipis begini. Ini pakai 9 mili, di sini pakai 18 mili, di sini pakai 9 mili lagi. Hasilnya jadi seperti ini nih. Bukan menjadi ambalan yang bentuknya biasa-biasa aja. Bisa dicontek banget teman-teman, di dalamnya hitam dan di sininya tuh gunain yang motif kayu biasa. Dan di belakangnya supaya makin mewah, supaya ada pantulan-pantulan untuk pajangan-pajangan seperti ini, kasihlah di belakang itu cermin brown mirror. Dan jangan lupa, karena pengen tampilan yang built-in, bisa diisi seperti ini, gunain HPL teman-teman, supaya kelihatan built-in. Atau kalau mau lebih murah, alternatifnya biasa di kantor, kita bikinnya itu pakai gypsum. Nah, di sebelah sini ya ini adalah tempat untuk belajar. Jadi ini unik sih. Di sebelah kanan ini warnanya tuh hitam dan coklat muda, sedangkan di sini warnanya broken white. Yang dipadu padan sama warna kayu yang sama seperti di sini. Hasilnya bagus banget. Dan di bagian belakangnya udah dikasih HPL loh. Keren ya? Jadi ini bukan wallpaper teman-teman, tapi ini HPL yang motifnya fabric. Dan yang gue suka di kamar ini, tepat di atas kita belajar itu udah ada skylightnya. Jadi bisa dibilang kalau siang-siang kita belajar di sini itu nggak akan kekurangan cahaya. Kenapa? Karena di sampingnya ini udah ada jendelanya dan di atas itu udah ada skylightnya. Terusnya jadi lebih pintar ya belajarnya. Terang mulu ya? Bukan, kayak dapat pencerahan ilahi. Gue tuh paling suka skylight, kenapa bro? Karena ada kesan apa ya? Cahaya asli dari Tuhan gitu. Ibaratnya kalau lagi mandi di atas skylight kan juga kayaknya peace gitu. Sama juga nih belajar kayak peace banget. Jadi mestinya kalau misalnya kita belajar di sini, kalau yang tadinya lulus 5 tahun bisa jadi 4 tahun. Karena dibantu sama ilahi. Sedap. Yuk, sekarang kita lihat di sini. Ini gunain aluminium sederhana aja dan kaca riben. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah ruang untuk makan ya. Seru karena dibikin modelnya bulat begini. Salah, bro. Bundar. Harus diingat, konferensi meja bundar. Jadi ini, mejanya tuh bundar, ditaruh untuk 3 orang makan. Enak sih. Jadi kalau teman-teman mau bikin untuk 4 orang makan, ini harus ditambahin lagi, jadilah sekitar 1 meter, 90-1 meter minimal. Oke, sebagai pengganti railing, teman-teman bisa lihat, ini dikasih 1 lemari lagi, namanya juga rumah compact ya. Jadi kita harus punya banyak tempat penyimpanan, dan sekali lagi masih dibikin model yang sama seperti yang ada di sana tadi. Dan supaya rumah kita lengkap, jangan lupa dikasih juga brown mirror seperti ini. Nah, di belakang dari ruang makan ini ada dapurnya. Dan gue suka banget sih. Ini kalau buat orang Indonesia pas banget. Kenapa? Karena kita kan masaknya itu agak heavy ya. Jadi kita suka masak rendang, apa segala macam. Apalagi ini kan ruangan begini, itu ber-AC, adem gitu ya. Nah, di bagian sini itu dipisah. Jadi si dapurnya itu terpisah sama area living room kita. Jadi kalau kita di sini memasak apapun, nasi goreng apa segala macam, nggak akan ngebauin ke dalam. Jadi kalau masak opor tuh nggak batal. Apa? Kalau bini masak opor, kita di sini puasa nggak batal loh. Nah, itu juga berguna tuh bro, untuk jam Ramadan seperti ini. Ini kita lagi syuting lagi pas bulan Ramadan teman-teman. Jadi kalau di sini lagi masak, di sini nggak keciuman. Jadi akhirnya nggak ada niat untuk batal. Tapi kalau gue kesana-kesana mulu kan jadinya. Iya, Bang Beok nih parah teman-teman. Dari 30 hari mestinya puasa, dia puasa cuma 2 hari. Tapi lumayan, tahun lalu 1 hari kan lo? Astaga, orang udah panasan begini. Nah teman-teman, di bagian belakang ini adalah dapur ya. Dapurnya menarik. Nomor 1 adalah di ukurannya. Ukuran itu di 3 kali 2,2 lah nih kurang lebih. Makanya bisa dapat satu dapur yang enak seperti ini. Jadi dapurnya itu bentuknya L, sederhana. Di atasnya itu pakai duko. Habis itu di bagian sini. Nah, ini top table ini baru nih teman-teman. Ini gunain Quadra teman-teman. Quadra itu adalah satu homogeneous style baru yang merek sih sebenarnya, yang punya slab-slaban ukuran besar seperti ini. Nah, ini itu tuh dibikin adu manis, ditempel, habis itu di finishing seperti ini. Jadilah satu top table yang mirip banget sama marmer. Nah, yang bagus dari Quadra itu karena dia punya satu slab yang besar seperti ini, kita jadi punya backsplash yang mewah tanpa ada potongan. Tetap aja di bagian tengahnya itu ada potongannya, tapi kan semua marmer juga begini, kebanyakan ada potongan tengahnya. Tapi ini benar-benar bagus sih Quadra ini. Dan yang gue suka dari developer ini, mereka detail. Karena sampai di bagian sininya pun dikasih Quadra. Coba bayangin kalau misalnya kita lagi masak-masak atau lagi nyuci-nyuci segala macam, ini kenanya di sini tembok, pasti cepet kotor. Kalau dia enggak, udah detail
dikasih juga kuadra di bagian sininya. Kalau di sini sederhana aja, ini ada lacinya 3 di sini. Semuanya udah soft closing dan bagian dalamnya ini gue suka gunain yang motif fabric. Jadi kalau teman-teman lagi nyari model-model kitchen, bisa dipilih yang luarnya itu kayu seperti ini, sedangkan yang dalamnya motifnya fabric. Dan ada yang bagian menarik, detail kecil. Kalau teman-teman perhatiin dari sini, ini kan putih ya, dan ini tipis. Bagus ya. Ini pakai duko nih teman-teman. Triplek yang di finishing duko. Di sebelah kanan di sini teman-teman, serunya adalah ini masih ada udara terbuka. Jadi bayangin deh, kita masak, udah di situ yang ditutup, di sini ada udara terbuka. Bener-bener bagus banget penghawaannya untuk kegiatan memasak. Dan gue suka juga model sininya adalah pintu geser. Jadi bisa dapetnya tuh lebar. Tetap ada cahaya dari sini yang bisa masuk ke dalam, ada cahaya dari sana. Jadi ini rumah ini bisa dibilang tropis modern juga, yang cocok banget ada di iklim Indonesia. Nah, di bagian bawah yang sini ada pintu kamuflase dan ini biasanya powder room teman-teman. Tapi kalau di rumah ini bukan powder room, benar-benar kamar mandi yang bisa dipakai. Karena sebenarnya konsep dari kamar tidur yang di sana itu bukan untuk kamar study aja, bisa juga dijadiin kamar. Jadi di bagian bawah ini perlu ada kamar mandi. Kalau di bawah ini nggak ada kamar mandi, boleh nih jadi powder room. Tapi ini kan di situ ada kamar tidur juga. Jadi dibikin ini menjadi sebuah kamar mandi yang benar-benar full. Dan gue suka nih, kalau teman-teman lihat di bagian bawah tangga itu yang dijadiin kloset, itu adalah yang bagian sini. Jadi ini kan rendah ya, tapi kan kalau kita buang air itu kita duduk, jadi pas banget sama kepala. Sedangkan di bagian sini, ini ada showernya dan udah dikasih jendela zigzag di sini. Gue suka banget ini. Ini keren loh. Jadi ketika dibuka nih, tuh nggak kena kan? Keren ya? Karena dia milih Toto yang modelnya seperti ini teman-teman. Nah, keren ya? Wastafel Toto ini emang Wastafel Toto itu ada beberapa jenis yang paling kecil seperti ini, tapi gue paling suka yang modelnya seperti ini nih. Karena di pinggirnya ini masih bisa buat ditaruh gelas dan sikat gigi. Tapi kalau di sini udah dibikinin ambalan, jadi kita bisa taruh handphone. Ini apa nih? Hand soap. Oke. Oh, handphone sih mau ngapain? Temennya handphone di kamar mandi apa? Apa? Hand soap. Bang bewok. Dan jangan lupa teman-teman, kalau di kamar mandi itu harus selalu dikasih ini nih, door closer, biar selalu tertutup. Nah, ini unik nih, buat teman-teman lihat nih. Jadi tuh di sini kita kasih sayap, habis itu di sini dicowak nih. Jadi begitu ditutup, benar-benar bisa rapet. Nah, kamar mandinya tuh ukurannya bagus teman-teman. Jadi ukurannya tuh di 1x3, makanya kalau teman-teman pengen bikin satu kamar mandi yang kayak tadi, yang di sebelah sana itu shower, di sebelah sininya itu closet, teman-teman bisa contek kamar mandi ini di 1x3 meter. Yuk sekarang kita naik ke atas. Nah, kalau untuk di tangganya dia udah gunain motif kayu dan udah dikasih step nosing. Dan ini model plinnya itu model sekarang banget nih. Sebenarnya bukan favorit gue sih. Karena model plin seperti ini tuh tetap aja kita tuh kalau ngepel tuh ngepel basah kan kalau di Indonesia. Itu pasti akan kena sini dan ini akan jadi hitam. Jadi kalau teman-teman pengen punya satu rumah dengan tampilan bagus seperti ini tapi pengen juga kelihatan rapi, ya mesti diganti jadi pel yang agak basah, bukan pel basah. Karena ini akan bikin kotor-kotor di bagian sininya. Yuk sekarang kita naik ke atas. Nah, yang bagus dari rumah ini adalah ininya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi, rumah ini tuh layoutnya bisa dibilang bagus ya. Kenapa? Karena di bagian sini itu masih ada kaca matinya. Dan di bagian situ juga masih ada kaca matinya juga. Dan kaca matinya itu bahkan nanti berhubungan sama balkon tuh. Jadi bisa ngintip-ngintip siapa yang naik ke atas. Nah, kalau yang di bagian sini, karena di sini ada kaca matinya, cuma ada sayangnya teman-teman. Mestinya ini tuh ada kaca hidupnya. Karena ini sebenarnya udah cukup aman nih. Segini kan anak udah nggak bisa lompat. Tapi kalau ini kaca hidup, ini pas banget untuk bisa servis kompresor AC di sini. Padahal gue suka banget naruh kompresor AC-nya, bener-bener nggak kelihatan loh. Bagus nih cara nyimpen kompresor AC. Karena kalau kita bikin rumah itu, apalagi kita gunain arsitek, teman-teman, mereka tuh bisa ngakalin tempat-tempat untuk kompresor seperti ini yang nggak terlihat supaya nggak mengganggu estetika dari rumah kita. Dan ini adalah
salah satu cara nyembunyiin kompresor AC yang bagus. Nah, zaman sekarang teman-teman, bagian lantai itu untuk dapat kesan modern itu biasanya kita mau tampilannya itu semen. Cuman semen itu kan perawatannya agak susah. Makanya di bagian bawah ini dari rumah ini tadi udah gunain warna abu-abu supaya kesan modern itu dapat tapi nggak ngerepotin. Nah, kalau yang di lantai atas ini dia gunain homogeneous style yang motifnya itu dari kayu nih teman-teman. Nah, kalau homogeneous style motif kayu seperti ini tuh hasilnya itu dia agak melengkung nih. Nah, tapi gue suka malah. Kenapa? Karena akhirnya dapat kesan geradakannya. Jadi ini nggak rata banget nih teman-teman. Kenapa jadi bagus? Karena geradakannya itu seperti kayak kayu asli. Emang ya teknologi zaman sekarang tuh keren banget. Apalagi ini warnanya tuh Jepang banget. Nah, begitu mah. Oh, keren ya. Jadi kamar tidur ini kan sebenarnya ada pintunya teman-teman. Udah pakai RC trap. Kamar tidur ini ada 2 di atas dan dua-duanya punya kamar mandi. Keren. Di kamar anak ini adalah kamar mandinya. Oke, gue suka. Gue suka banget pemilihan dari homogeneous style buat di kamar mandi ini. Satu, dia nggak terlalu gelap, dapat kesan elegannya, motifnya stone, dapat mahalnya, tapi tidak akan ngebikin jamur air itu terlihat. Akan nyaru nih kalau di sini. Bagus. Mau sayangnya kenapa di sini nggak dikasih zigzag ya? Padahal ini udah bagus banget nih. Secara cahayanya tuh udah enak gitu. Cuman ini akan lebih bagus lagi kalau ini zigzag. Oke, ini unik juga. Besar banget ininya. Oke, nggak apa-apa juga sih. Nggak usah pakai zigzag di sini, tapi udah ada exhaust yang besar banget. Apalagi ruang di bawah atap rumah itu besar. Kan tinggi banget tadi. Ini gue suka banget sih. Simple, modern, asik. Nah, kalau teman-teman pengen punya wastafel seperti ini adalah serinya nih. LW248JT1 Toto. Dan semua udah Toto nih teman-teman. Ya, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Oke, kamar tidurnya itu tingkat. Oke, menarik juga ya. Ini keren sih. Satu ini bulan kan sebenarnya, bukan bulan lah ya, planet lah ya. Abis itu yang kerennya adalah ininya nih. Cincinnya dibikin juga dan itu dikasih lampu dan wah ini keren sih. Idenya luar biasa nih. Keren. Apalagi di bagian sini railingnya gitu ya, itu pakai tali-tali gitu. Keren banget. Di bagian bawahnya, ini keren ya. Ini tuh oke. Karena permainan lampunya ini itu kesannya jadi kayak awan beneran loh. Iya, ketemu kan? birunya. Dapat ya di kamera ini bagus banget soalnya. Jadi ini tuh putih makin lama makin biru gitu. Keren banget. Bagus ya. Kayu kan. Nah, ini yang gue bilang tadi gue suka, bro. Tuh. Cara ngetakin AC-nya di situ. Akan lebih bagus kalau di situ juga ada jendela hidupnya. Oke, kalau ini semua sederhana, pakai duko-duko aja. Dan gue suka banget ininya sih. Pegangannya gue suka banget nih warna merah gini. Kayaknya kesannya apa ya? Kayak pipa air gitu ya. Keren banget. Dan di sini ada tulisannya juga nih. Baca, bro. Let's discover space. Keren ya? Yuk, kita lihat ke atas. Oke, di atas sih sederhana aja, belum dikasih tempat tidur. Tapi gue suka banget sama ininya nih. Ternyata bisa dikasih tempelan-tempelan kayak gini ya, planet-planet juga nih. Ini bukan stiker biasa teman-teman, jadi ini dipotong dulu akrilik, baru ditempel stiker. Jadi dia ada permainan 3D-nya gitu. Bagus. Yuk, sekarang kita mau sama seperti ini sih sebenarnya. Jadi ini ada ininya dulu. Jadi bukan stiker doang ditempel. Kalau stiker doang ditempel tuh hasilnya kadang-kadang terlalu flat gitu. Ini ada 3D-nya lah. Jadi ada dimensinya di sini. Nah, dari kamar tidur anak ini sekarang kita menuju ke kamar tidur utamanya. Oke, keren. Satu, yang bikin keren adalah ceilingnya. Jadi ceilingnya itu ada roundnya begitu ya. Habis itu baru dikasih LED. Di belakangnya ini wall panelnya juga bagus. Oh, ini antik juga nih. Ini HPL motif baru nih, kayaknya ini bagus nih. Bagus nih warnanya. Agak warna-warna kerang gitu. Bagus.
Habis itu di sini kasih cermin brown mirror dan nggak lupa dikasih list dari kayu seperti ini. Namanya juga rumah compact. Ini harus model geser dan gunain ribbon. Ada tempat-tempat untuk naruh underwear segala macam, dan di sininya ini gunain duko. Tapi gue sukanya adalah di bagian sini ini tipis. Ada satu listnya. Kelihatannya tuh jadi lebih mewah lagi. Ini kembali lagi nih di sini. Ini bagus nih, bisa banget dicontek nih. Jadi ngebikin ambalan itu nggak biasa dan mewah. Dan di ujungnya, oh ini rumah favorit banget sih. Semuanya lengkap gitu. Di sini tuh ada tempat untuk berias yang udah ada LED-nya di sini. Oh ini keren, nih. Keren nih. Ini tuh bisa custom sekarang bikin beginian seukuran yang kita mau, dan udah ada lampunya kayak gini. Oh ini sih kalau misalnya lo bikinin buat bini lo bro, seneng banget ya. Misalnya dia udah cantik nih, ya kan? Dengan ada kayak gini, cantiknya nambah bro. Karena dia akan lebih detail. Karena permasalahan apa? Lampunya bro, Terang. dan cerminnya tuh besar gitu. Jadi dia bisa ngeliat dari atas sampai bawah. Dan kalau misalnya dianya jadi lebih cantik, kan udah cantik nih, jadi lebih cantik, elunya jadi lebih ganteng. Iya. Karena nggak mau kalah, gitu loh bro, ya kan? Ada yang menarik bro. Ini ada meja yang bisa digeser-geser teman-teman. Enak banget buat kita naruh handphone, naruh tangan kalau lagi tidur ya, karena ini kan kaki kita bisa begitu ya. Dan ini ternyata pakai homogen style. Habis itu dikasih besi 2x2. Ini bisa banget teman-teman contek nih. Menarik, ide baru. Dan ada apa di sini? Ternyata ini dibuka pintu kamuflasenya. Ada satu balkon. Dan balkonnya enak. Ada di sudut gini untuk merenung, duduk sendirian, baca koran atau baca novel ya. Enak banget. Apalagi udah disediain lampu untuk nerangin kita kalau lagi malam. Ini gue suka sih. Nggak perlu tinggi-tinggi juga sih. Emang sih agak nunduk kalau buat gue ya. Cuman nggak masalah juga karena ini kan menuju ke balkon. Cukup aja. Dan ini pakai push button nih. Pasti teman-teman nanya, kok kamar tidur anaknya ada kamar mandi, kamar ini nggak ada kamar mandi? Ternyata di sini ada kamar mandinya. Dan gunain pintu yang gunain cermin brown mirror. Satu, secara estetikanya bagus. Nomor dua, ya bisa dimanfaatin untuk melihat dari atas sampai bawah. Kalau untuk kamar mandinya sama persis seperti yang di sebelah, materialnya juga sama, semua Toto. Cuman kalau untuk di sini dia gunain keramik Toto yang mahal. Modelnya seperti ini. Habis itu padu padan sama top table dari White Carrara. Jadi vanity-nya bisa kelihatan mewah seperti kamar mandi ini. Dan ini adalah jendela zigzagnya. Nah, mestinya tadi kamar situ juga pakai jendela zigzag gini karena di sini juga pun gunain exhaust yang ukuran besar. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Naraya Serpong ini? Nomor satu, ini dibuat sama developer yang sangat berpengalaman, yaitu Cipta Harmoni Lestari. Nah kalau teman-teman tahu, Cipta Harmoni Lestari ini itu yang ngebuat Sanctuary Sentul, satu proyek yang keren banget di Sentul. Pasti banyak yang tahu lah, karena itu benar-benar terkenal banget. Abis itu yang buat Magenta Bintaro juga. Nah kalau teman-teman penasaran, kita udah pernah nge-review di Sanctuary Sentul dan di Magenta Bintaro. Teman-teman bisa lihat proyek itu benar-benar bagus. Naraya Serpong ini arsiteknya itu adalah Atelier Riri dan dibangun sangat eksklusif teman-teman. Di lahan 7.000 meter, 48 unit. Di dalam sini ada fasilitas apa aja? Fasilitas yang ada di Naraya Serpong ini tuh ada children playground ya, ada looping jogging track, ada badminton court, dan yang pasti ada clubhouse yang di dalamnya itu ada multifunction room, ada fitness center, dan ada swimming pool. Ada satu yang menarik yang membedakan Naraya Serpong ini sama perumahan lain adalah di lingkungan yang asri banget. Jadi kalau teman-teman kesini, tadi gue sempat lihat di depan ada orang yang naik sepeda di sini, itu masih ditutupin sama pohon-pohon yang rindang banget, dan itu jarang banget bisa didapetin di perumahan-perumahan di sekitar Naraya Serpong ini. Nah kalau kita ngomongin satu properti itu teman-teman, kita jangan lupa harus mikirin lokasi dan lokasinya. Lokasi Naraya Serpong ini itu dekat sama Rumah Sakit Hermina Serpong, Universitas Pamulang, Taman Tekno BSD, Stasiun Rawabuntu dan Serpong, pintu tol Jakarta Serpong,
Dan yang pasti deket banget sama mall yang besar banget, yaitu Ion Mall BSD. Nah, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Jadi, Naraya Serpong ini tuh punya 2 tipe, teman-teman. Sebenarnya ada 4 tipe sih, karena ada versi hook-nya juga, hook kiri dan hook kanan. Tapi secara keseluruhan, sebenarnya dia ada 2 tipe rumah, yaitu tipe 6 dan tipe 7. Nah, yang tipe 6 itu dibanderol dari mulai 900 jutaan. Sedangkan yang kita review ini, itu yang tipe 7, dimulai dari 1,2 M-an. Nah, ada promo-promo spesial tertentu nggak nih? Nah, tentu ada nih teman-teman. Yang nomor 1 adalah DP 0%. Habis itu cicilan KPR itu mulai dari 5 jutaan. Dan yang paling bagusnya adalah gratis BPHTB dan biaya KPR. Karena itu nilainya cukup lumayan loh teman-teman. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, kita punya satu channel YouTube baru, namanya Gila Gerak. Isinya itu adalah konten olahraga yang terbitnya itu selalu jam 8 pagi hari Minggu. Nonton ya, Gila Gerak, supaya kita semua sehat dan bersemangat. Ciao. Oh men. Ya Allah, Bang Bewok takut sama lebah tuh. Ya kan? Main sakit itu kalau cetut. Bences. Oh, berani sih. Ya, ngap.